Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM 62. Saya akan menjelaskan hal apa saja yang harus diketahui praktikan saat praktikum medan magnet dan induksi elektromagnetik. Nah, pada percobaan pertama yaitu medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah medan gaya yang berada di sekitar sebuah benda magnetik atau di sekitar konduktor berarus. Nah, tujuan yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara medan magnet dengan arus listrik. Nah, hipotesisnya adalah arah medan magnet bergantung pada arus listrik. Yang kedua yaitu mengetahui variabel-variabel yang terdapat pada medan magnet. Yang pertama itu variabel tetap yaitu tegangan, yang kedua variabel terikat yaitu magnet, yang ketiga yaitu variabel bebas yaitu induktor. Nah, alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum medan magnet yang pertama yaitu resistor 100 ohm dan 50 ohm, saklar, kumparan 1000 lilitan dan 500 lilitan, catu daya, multimeter digital, kompas, inti besi, kabel penghubung, dan yang terakhir yaitu kertas pembantu yang sudah dibuat pola untuk mempermudah praktikum medan magnet. Nah, selanjutnya langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya kita mengecek kabel berfungsi dengan baik atau tidak dengan menggunakan multimeter digital dengan menghubungkan ke COM dan home. Selanjutnya selektor pada multimeter digital kita putar ke icon sound. Apabila multimeter digital mengeluarkan bunyi, maka kabel tersebut berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita menyusun rangkaiannya berawal dari kita hubungkan kabel penghubung ke catu daya yang berkutub negatif, dan selanjutnya kita hubungkan ke saklar. Dari saklar kita hubungkan ke resistor, dari resistor kita hubungkan ke multimeter digital yang 10 ampere. Dari multimeter digital kita hubungkan ke kumparan. Bagaimana sih cara kita menghubungkan ke kumparan? Nah, di kumparan itu ada tanda panahnya yang berarti dia itu ada arus masuknya. Nah, di situ kita menghubungkannya yang ada tanda panahnya. Nah, selanjutnya dari kumparan kita hubungkan ke catu daya yang kutub positif. Nah, pada praktikum medan magnet ini kita menggunakan arus yang searah. Nah, selanjutnya kumparan kita letakkan pada kertas pembantu dan kompas juga kita letakkan ke kertas pembantu. Nah, fungsi dari kertas pembantu itu untuk mengarahkan titik nol pada kompas. Nah, agar pengukuran itu lebih akurat. Nah, selanjutnya kita nyalakan catu daya, terus kita putar selektor pada catu daya ke voltase 12. Nah, selanjutnya kita tekan tombol on pada saklar. Nah, setelah itu kita amati berapa arus yang terdapat pada multimeter digital dan berapa simpangan yang terdapat pada kompas. Selanjutnya hasil tersebut kita tulis di laporan sementara. Nah, untuk yang inti besinya itu sama seperti tadi, inti besinya kita masukkan ke dalam kumparan. Nah, setelah itu sama seperti awal dengan menyalakan saklar ke tombol on. Nah, selanjutnya kita amati arus yang ada pada multimeter digital dan simpangan yang ada pada kompas. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu induksi elektromagnetik. Pengertian induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya suatu gerak listrik pada suatu kumparan. Nah, tujuannya itu sama seperti yang pertama, itu menganalisis hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Terus variabelnya ada variabel tetap yaitu
tegangan, variabel bebasnya induktor, dan variabel terikatnya yaitu arus. Nah, alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum induksi elektromagnetik yaitu ada multimeter digital, ada kumparan 1000 lilitan dan 500 lilitan, ada batang magnet, dan kabel penghubung. Nah, langkah kerjanya itu sama seperti yang pertama, tapi kita hanya menggunakan multimeter digital. Nah, yang pertama itu kita pasang multimeter digital ke kom, dan satunya lagi kita pasang ke kabel, satunya lagi kita pasang ke yang multimeter yang miliampere. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke kumparan. Nah, selanjutnya batang magnet itu kita masukkan ke dalam kumparan. Nah, pada praktikum induksi elektromagnetik kita melakukan 10 kali percobaan. Nah, yang pertama itu 5 kali percobaan untuk memasukkan dan mengeluarkan secara cepat. Yang kedua itu untuk memasukkan dan mengeluarkan magnet secara lambat. Nah, setelah itu kita amati berapa arus yang terdapat pada multimeter digital. Setelah itu kita masukkan hasil pengamatan tersebut pada laporan sementara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.